Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, silakan boleh dinyalakan kameranya. Waduh, Zevanya rambutnya luar biasa ya. Iya, Bu. Aku langsung tutorial. Wajib, Bu. Oke, jadi hari ini, oh ya saya mau screenshot dulu sebentar. 1, 2, benerin dulu rambutnya, beleknya yang masih ada, dibersihin dulu. 1, 2, 3. Ini kita sudah sampai pertemuan 9. Berarti minggu depan adalah pertemuan terakhir untuk tutorial ya. Kita bahas gas minggu depan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang entropi. Masuknya masih ke dalam materi termodinamika bagian 2 ya. Apa sih entropi? Ada yang masih ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan entropi? Ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem, Bu. Benar ya, betul Jelita. Ukuran keteracakan ya. Jadi entropi itu adalah ukuran keteracakan itu suatu atau ketidakteraturan suatu sistem ya, seperti itu. Oke ya, entropi adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Semakin besar ketidakteraturan suatu sistem, maka semakin besar entropinya ya. Biasanya jika entropi meningkat, reaksi berlangsung secara spontan. Kebalikannya, jika entropi menurun, reaksi berlangsung secara tidak spontan ya. Sama halnya ketika kamu punya kamar kamu berantakan. Untuk bikin kamar berantakan itu lebih sulit atau kalau misalnya gini bahasanya, untuk membuat kamar berantakan dan kamar jadi rapih itu pasti lebih lebih spontan membuat kamar berantakan, ya kan? Kalau bikin kamar lebih rapih itu dia lebih tidak spontan, butuh energi dari luar gitu ya untuk bisa beresin kamar. Tapi kan kalau ngeberantakin kamar ya spontan aja gitu ya. Jadi seperti itu ya analoginya kalau di kehidupan. Oke. Karena sudah pernah belajar ya di kelas besar, udah nyampe sini kan ya? Udah sampai sini belum di kelas besar? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Nah, oh ya, sebelum masuk ke situ, kita pelajari dulu. Misalnya saya di sini punya fasa padat gitu ya. Ini ada fasa padat, kemudian ada fasa aquos gitu atau liquid, terus kita ada fasa gas. Yang mana yang entropinya lebih besar? Ini misalnya S1, ini S2, ini S3. Yang paling besar entropinya siapa? Entropi siapa? Yang S3.
yang fasa gas ya. Jadi kalau fasa padat itu dia entropinya pasti kecil. Ini S1 entropi fasa padat dia lebih kecil daripada entropi fasa aquos dan lebih kecil daripada entropi fasa gas ya. Kenapa? Jadi karena fasa gas itu keteracakannya lebih besar. Nah, ini ada soal. Prediksi apakah perubahan entropi lebih besar atau lebih kecil daripada 0 untuk setiap proses berikut. Pembekuan etanol, artinya kalau pembekuan etanol itu dari apa ke apa? CH3OH, dia jadi CH3OH yang tadinya itu dia fasanya liquid, dia berubah ya jadi CH3OH fasanya solid. Misalnya di sini ada S1, ini S2. Yang mana yang lebih besar? S1. S1? Ya, S1 benar. S1 lebih besar daripada S2. Apa? Itu liquid ya, Bu? Iya, liquid. Liquid. Ya benar, S1 lebih besar daripada S2 karena ketika si CH3OH-nya solid kan ya padatan ya. Nah, kemudian penguapan segelas bromin pada suhu kamar ya. Tadinya BR2 liquid itu dia berubah jadi BR2 gas. Ini S1, ini S2. Berarti yang mana yang lebih besar entropinya? S2. S2 ya. Berarti S1 kurang dari S2. Pelarutan sukrosa dalam air. Tadinya sukrosa itu fasanya apa sih? Solid ya, Bu? Padat ya, Bu? Apa? Solid ya. Solid. Terus jadi sukrosa fasanya aquos gitu. Berarti yang mana yang lebih? Iya, ya. Berarti S1 kurang dari S2. Pendinginan gas nitrogen dari 80 ke 20. Jadi ini N2 gas, ini T-nya 80. Ya. Ini S1 dia berubah jadi N2 gas gitu. T-nya 20. Ini S2. Kira-kira mana yang lebih besar, S1 atau S2? S1, Bu. S1, Bu. Karena suhunya dia lebih tinggi ya. Bisa ya? Oke. Lanjut. Hukum kedua termodinamika ini dia hubungannya dengan kespontanan dan entropi dinyatakan oleh ya hubungan antara kespontanan dan entropi dinyatakan oleh hukum kedua termodinamika ya. Jadi kita tuh belajar entropi itu untuk apa sih? Untuk meramalkan ya suatu reaksi itu dia kira-kira bakal berlangsung spontan atau enggak. Gitu. Tapi apakah bisa dilihat dari entropinya saja? Tidak gitu ya. Ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi. Entropi semesta akan meningkat dalam proses spontan dan tidak berubah dalam proses kesetimbangan. Jadi setiap reaksi spontan yang ada di muka bumi ini dia akan menyumbangkan entropi ya, terhadap dia akan menyumbangkan kenaikan entropi seperti itu. Oke. Nah, berikut merupakan perubahan entropi pada sistem. Misalnya sistemnya itu adalah suatu reaksi kimia di mana A ditambah B dia akan berubah menjadi C ditambah D, maka kita dapat menghitung delta S itu dari entropi tersebut, dari entropi reaksi tersebut. Ya caranya sama seperti cara kita menghitung delta H ya, adalah entropi sigma entropi produk ini dikurangi sigma entropi reaktan, tidak lupa dikali dengan koefisiennya. Selanjutnya, nah ini contoh soalnya yang pertama, dari nilai entropi standar pada lampiran 2 buku Raymond Cheng, di sini sudah saya tuliskan entropi standar untuk tiap-tiap unsur ya. Hitung perubahan entropi standar untuk reaksi berikut.
Caranya gimana nih? Gimana caranya? Gimana caranya nih? Tinggal kita kurangin aja ya. Ini delta S itu sama dengan Produk kurang delta reaksi. S. Iya, reaksi gitu. Sama dengan sigma delta S produk dikurangi sigma delta S reaktan. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang mana yang produk, yang mana yang reaktan? Yang sebelah sini adalah apa nih yang sebelah kanan? Produk, Bu. Produk. Ya, ini ada produknya, yang ini adalah reaktannya. Oke, berarti ini udah setara belum reaksinya? Sudah ya, sudah setara. Sudah, Bu. Berarti delta S0 reaksi itu sama dengan ini berarti 1 ya dikali delta S0 CO2 tuh, atau S0 CO2 S0 dari CO2 ditambah 1 dikali S0 dari CaO ya, dikurang 1 kali S0 dari CaCO3 gitu. Tinggal kita masukin aja angkanya. Delta S0 reaksi sama dengan S0 CO2 berapa? 213,6, berarti 213,6 ditambah CaO itu 39,8 ya, dikurangi itu 1 kali CaCO3. CaCO3 itu 92,9 ya. 92,9. Jadi berapa nih? Jadi berapa hasilnya? Coba tolong dihitung. Negatif 160,5, Bu. Ya, betul ya. Negatif 160,5. Bisa ya? Negatif 160,5 kilojoule per mol, per Kelvin mol. Sorry. Per Kelvin mol. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, ini ada juga reaksi selanjutnya. Silakan dikerjakan. Oh iya, kemarin saya dapat informasi ya. Jadi rata-rata nilai UTS KIDAS itu 35 ya. Rata-rata satu angkatan nilai KIDAS itu 35. Satu angkatan apa? Satu angkatan ya kayaknya.
Bisa? Coba saya tanya ya. Zahwa. Ada nggak Zahwa? Zahwa Az-Zahra. Halo Zahwa. Halo Zahwa. 1. Zahwa. 2. Zahwa. 3. Zahwa. 4. Nggak ada ya. Kita remove. Terus ada Nabilah. Nabilah ada nggak? Nabilah Akilah. Ya, Bu. Oke, Nabilah, ini caranya gimana Nabilah? Kita mau menentukan delta S dari reaksi berikut. Caranya digimanain Nabilah? Digimanain Nab? Bentar, Bu. WA temannya dulu. Nih, lihat nih. Gimana caranya? Ini soal sebelumnya kayak gini. Soal selanjutnya kayak begini. Mana caranya? Kita kalau mau cari delta S reaksi itu gimana caranya, Nap? Kalau kamu dengerin, pasti kamu tahu. Tadi saya udah jelasin. Gimana, Nabila? Kamu dengerin nggak tadi, Nabila? Halo, Nabila? Bu, maaf Bu, boleh lihat latihan satu lagi nggak Bu? Jadi gimana caranya sih kalau mau cari delta S reaksi itu, delta S0 reaksi itu? Gimana, Daniel? Oh, itu Bu, apa delta S hasil dikurangi delta S. Delta S. Delta S produk dikurangi delta S reaktan, Bu. Ya, seperti itu ya. Tolong dong, saya ngomong didengerin ya, jangan ditinggal tidur. Ini nggak usah ikut tutor, kan saya udah kasih tahu ya, kalau misalnya sekiranya nggak akan dengerin, kamu absen aja terus keluar ya. Don't waste your quota if you not listening to me gitu ya. Capek deh. Nah, ini berarti untuk menghitung delta S itu sama caranya seperti yang tadi. Kalau tadi merhatiin, pasti yang ini juga bisa ya. Sudah off cam, ditanya A, I, U, E, O. No wonder ya rata-rata ujian KIDAS itu nilainya segitu. Ini reaksi ya. Ini terus S0. Ini berarti yang produk dikurangi reaktan. S0 produk dikurangi sigma S0 reaktan gitu. Oke, produknya ada siapa aja? Di produknya kita punya NH3, artinya 2 dikali S0 dari NH3 dikurangi itu 1 dikali S0 N2 ditambah 3 dikali S0 H2 ya. Oke. Kemudian ya udah tinggal kita masukin ya. Angkanya ini gampang banget kan? Kalau buat yang ngedengerin
Ini berarti 2 dikali 192 gitu. Dikurangi 1 dikali 191,5 ditambah 3 dikali 131, udah 131 ya. Hasilnya adalah berapa? Coba ada yang udah berhasil menghitung? Minus 200,5. Minus 200,5. Minus 200,5 apa tadi satuannya? Joule per Kelvin mol. Oke. Oke, saya saya himbau sekali lagi ya untuk yang tidak mau mendengarkan secara mindful tutorial hari ini, silahkan keluar aja ya. Nanti saya upload ini di YouTube, kalian bisa nonton ketika kamu niat untuk belajar gitu. Kalau sekarang masih ngantuk, aduh sibuk pagi-pagi tutorial gitu ya, silahkan keluar aja. Itu bukan sarkas ya, silahkan nggak apa-apa keluar juga. Oke, ini soal selanjutnya kita skip aja. Nah, kita masuk ke perubahan entropi pada lingkungan. Bila suatu proses eksotermik berlangsung ya, seperti yang di sebelah kiri ini, gambar nomor 1. Dalam suatu sistem, oke, misalnya sistemnya ini dia mengalami proses eksotermik. Artinya ketika sistem itu dia melakukan proses eksotermik, dia akan mengeluarkan kalor, ya kan? Dia akan mengeluarkan kalor ke lingkungan. Nah, kalor yang dipindahkan ke lingkungan itu dapat meningkatkan gerakan molekul di lingkungan. Akibatnya ada peningkatan ketidakteraturan pada tingkat molekul dan entropi lingkungan meningkat, ya. Jadi ketika proses eksotermik berlangsung, maka delta S lingkungan itu dia akan lebih besar daripada 0. Kenapa? Ya karena tadi ya panas, suhunya naik. Kebalikannya, kalau misalnya proses endotermik itu berlangsung ya, misalnya ada suatu sistem yang mengalami proses endotermik, maka delta S lingkungannya itu kurang dari 0 ya. Delta S lingkungan ya, lihat ini persamaan yang ini. Delta S lingkungan, sur itu surrounding ya, lingkungan. Delta S lingkungan itu sama dengan minus delta H sistem dibagi dengan suhu. Tapi ini untuk reaksi setimbang. Reaksi setimbang itu kalian belum belajar ya kesetimbangan. Untuk reaksi yang dua arah seperti itu. Kemudian atau yang mencapai kesetimbangan. Nanti akan kita pelajari lagi ya. Sebentar ya. Oke, delta S surrounding itu sama dengan sebanding dengan minus delta H sistem, dan kebalikannya delta H surrounding minus delta surrounding sama dengan minus delta H sistem. Nah, berikut tentukan perubahan entropi semesta untuk reaksi sintesis amonia yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius. Ditanya itu delta S semestanya berapa? Gimana caranya nih? Yang ditanya itu adalah delta S lingkungan ya, semesta itu. Ini tuh tentukan berapa entropi semesta atau lingkungan. Sebentar ya, kita cek di sini. Tadi hukum termodinamika 2 itu adalah delta S universe, semesta itu universe ya. Oke. Gini ya. Berarti ini delta S universe itu sama dengan delta S lingkungan. Kosinusnya jangan ini. Nih. Delta S semesta gitu ya. Semesta itu sama dengan delta S lingkungan ditambah dengan delta S sistem.
Tentukan perubahan entropi semesta untuk reaksi sintesis amonia berikut yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius ya. Yang delta H diketahui, delta S sistemnya sudah diketahui, berarti kita tinggal nyari apa kalau rumusnya ini? A semesta Delta S lingkungan. Lingkungan, Bu. Berarti kita tinggal kita tinggal cari delta S lingkungan. Asumsikanlah reaksi ini, reaksi sintesis amonia itu dia mencapai kesetimbangan, gitu ya. Berarti delta S lingkungan itu tadi rumusnya apa? Sama dengan delta H per T. ya minus delta H sistem benar per T. Ini asumsikan ya reaksinya setimbang. Oke, ini sama dengan berarti delta H minus delta H sistem ya, berarti minus delta H sistemnya adalah minus 92,6 dibagi dengan dibagi dengan suhunya. Suhunya itu harus dalam Kelvin karena T-nya T besar ya. Berarti ini kita ubah ke dalam Kelvin, 25 ditambah 273. Jadi 298 Kelvin ya. Ini 298 Kelvin. Karena nanti kita nambahinnya itu mau dalam joule, kita bikin dalam yang kilojoule ini kita ubah dulu ya jadi joule. Ini berarti minus 92,6 dikali 10 pangkat 3 joule. Oke. Jadi apa nih jawabannya? 310. 310, Bu. Minus 310. Minus 310. Oke. Minus plus ya? Plus, Bu. Plus 310 ya? Oh iya, Bu. Plus, Bu. Bu, kalau koma-komanya itu dimasukin juga nggak sih, Bu? Iya, dimasukin lah tuh. Jadi 310,74, Bu. Iya, berarti 310,74 Joule per Kelvin mol. Ini kan Joule per ya. Molnya dari mana, Bu? Dari sini. Ini tuh kilojoule per mol. Ini tuh kilojoule per mol ya. Kelvin. Oke. Salah ya. Benar deh, benar. Oke, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, belum selesai. Ini baru delta S lingkungannya. Sekarang kita cari delta S semesta ya. Delta S semestanya itu sama dengan lingkungan, delta S lingkungan berarti 310,74 Joule per Kelvin mol ditambah delta S sistemnya minus 199 Joule per Kelvin mol. Jadi berapa? 111, Bu, 0,74. Ini 111,74 Joule per Joule kamol. mol ya. Oke. Seperti itu. Ini entropinya berarti positif ya. Entropinya berarti positif. Oke. Karena coba kita perhatikan ini ini reaksinya apa? Eksoterm ya? Iya, Bu. Kalau entropinya plus esotermik jadi, Bu ya? Hah? Kalau entropinya Endo. plus. Oh, endo, Bu. Ya, ini kan reaksinya berlangsung secara eksoterm sehingga menghasilkan delta S semestanya entropinya naik ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini energi bebas Gibbs ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan reaksi spontan atau tidak spontan itu tuh
kalau hanya lewat entropi itu agak kurang valid ya. Untuk menentukan reaksi spontan atau tidak spontan itu kita bisa menggunakan energi bebas Gibbs ini. Oke. Untuk menyatakan kespontanan reaksi secara lebih langsung, kita dapat menggunakan satu fungsi termodinamika lain yang disebut sebagai energi Gibbs gitu. Kita bisa nentuin kespontanan reaksi pakai delta S gitu ya. Tadi kan katanya ada di sini statementnya kalau misalnya di awal nih, kalau misalnya reaksi spontan itu biasanya entropinya lebih besar daripada 0 gitu. Tapi kalau misalnya reaksi tidak spontan itu biasanya entropinya kurang dari 0 gitu. Tapi untuk lebih langsungnya lagi gitu, lebih validnya lagi, kita itu bisa menentukan entropi pakai energi bebas Gibbs yang dilambangkan dengan delta G ya. Kalau misalnya delta G-nya kurang dari 0, reaksi spontan ke arah depan. Maksudnya ke arah depan tuh kemana? Ke arah produk ya. Ke arah produk. Misalnya ini adalah reaktan, ini adalah produk, berarti ke arah sini ya spontannya. Kebalikannya berarti non spontan gitu ya. Untuk delta G lebih besar daripada 0, reaksi non spontan. Reaksi ini spontan pada arah berlawanan. Oke. Kemudian jika delta G sama dengan 0, sistem berada pada kesetimbangan, tidak ada peubah bersih ya, tidak ada berada pada sistem kesetimbangan seperti itu. Nah, sama caranya untuk mengetahui nilai delta G itu sigma delta G final atau produk dikurangi sigma delta G reaktan. Berikut contohnya ini disuruh menentukan hitung perubahan energi bebas standar pada reaksi berikut ya. Ini berarti kan tadi rumusnya apa? Delta G sama dengan delta H min T delta S. Hilang. Delta G sama dengan delta H min T dikali delta S gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih. Delta H-nya berapa, delta S-nya berapa ya. Delta H-nya bisa dicari pakai apa? Delta H-nya dicari pakai ya delta H produk gitu dikurang delta H reaktan gitu. Delta S-nya carinya pakai apa? Ya delta S produk dikurangi delta S reaktan. Gitu. Ini saya agak kurang lengkap ya menuliskan fasanya. Oke, berarti di sini kita cari dulu misalnya delta H-nya ya. Delta H reaksi itu sama dengan berarti 2 kali H2O gitu ya. 2 kali delta FH2O. Sebentar. 2 dikali delta H0F dari H2O. Oke, ditambah 1. Ini udah setara kan ya reaksinya? Oke, udah. 1 dikali delta H0F CO2 ya. Halo, saya masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Aman. Masih, Bu. Terus dikurangin ya. Dikurangin reaktannya. Berarti reaktannya itu adalah 1 kali delta H0F CH4 ditambah 2 kali delta H0F O2 tapi kan 0 ya, delta H0F 2. Jadi kita sampai sini aja. Gini. Ya udah tinggal kita masukin angkanya. Ini berarti 2 kali delta H0F H2O berapa? Nih ya. Minus 2858 minus 285,8 terus ditambah 1 kali CO2, mana CO2 teh? Ini ya. Minus 393,5
minus 393,5 ya. Gini, dikurang 1 dikali CH4, delta HF0 CH4. Minus 74,8 ya, minus 74,8. Berapa nih hasilnya? Sekalian cari yang delta S-nya ya, caranya sama ya. Nah, coba dicari dulu deh. Dapat nggak delta H-nya berapa? Minus 890,25, Bu. Oke, yang lain? minus Minus 890,3. 800 berapa? 892,25. Min 889,3. Kilojoule per mol ya. Oke. Kilojoule per mol. Oke. Terus apa namanya? Sekarang delta S-nya udah Delta S-nya 107. Oke, delta S-nya 107. Ingat satuannya kalau untuk delta S apa? 0,69. Ya, 0,69 Joule per Kelvin mol ya. Baru kita masukin ke rumus yang ada di atas ini ya. Maaf Bu, minus 107. Oke, minus ya. Berarti delta G itu sama dengan delta H min T kali delta S. Ini berarti kalau kita ubah jadi minus 107,69 kali 10 pangkat min 3 Joule per Kelvin mol. Itu ya. Ini berarti minus 889,3 kilojoule per mol. Oke, minus dikurangi T-nya 298 ya. Dari mana? Karena dari 25 tambah 273 jadi 298 Kelvin. Ini adalah T-nya. Dikalikan dengan delta S. Tadi delta S-nya adalah gini aja ya, 107,69 kali 10 pangkat min 3 Joule per Kelvin mol. Oke, jadi berapa nih hasilnya? Ini dikaliin dulu nih. Ini dikalikan ke sini dulu berapa? Minus min 889,3
298 kali 107,69 berapa? 107 bagi 1000. 107 ini 32 ya. Minus 32,1 kilojoule per mol. Oke, ini kan satuannya Kelvin, coret. Oke, ini berarti minus 889,3 ditambah 32,1 ya. Minus 857,2 kilojoule per mol. Gitu. Berarti reaksinya spontan atau tidak spontan? Untuk pembakaran CH4 ini berarti delta G-nya kurang dari 0 ya. Tadi kalau delta G-nya kurang dari 0 berarti dia reaksinya Spontan. gitu. Agak ruwet ya hitungnya, cuman kalau tahu, tapi gampang gitu. Panjang, Bu. Ya, cuman panjang doang. Nggak ngejar, tapi Ada nggak metode singkat nggak, Bu? Kan buat ABC tuh, Bu, kalau di ujian, Bu. oh ya, metode singkatnya ya. Ini apa namanya? Kalau saya sih ini susah sih, delta H-nya tetap harus dihitung soalnya. Tapi kan ini reaksinya pembakaran ya. Kalau pembakaran biasanya spontan kan. Kalau misalnya pembakaran, delta H-nya pasti dia negatif. Ininya kan negatif. Min T. Delta S-nya berarti dia biasanya negatif juga. Negatif kali negatif, apa namanya, ya susah juga sih, nggak bisa. Nggak bisa dikasih cara cepat kayaknya. Itu saya belum nemu. Gitu. Oke, next. Ini masih sama. Nah, ini soal yang selanjutnya ya. Kespontanan reaksi dan tanda untuk delta H, delta S, dan delta G ya. Jadi kalau misalnya delta H-nya itu dia negatif, delta S-nya itu positif, dan T kali delta S-nya itu negatif, maka delta G-nya itu biasanya nilainya akan negatif. Maka keterangannya reaksi tersebut akan spontan pada semua suhu gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini yang pertama. Yang kedua, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, terus min T kali delta S-nya positif, maka nilai delta G-nya positif. Artinya kan delta G lebih besar daripada 0 ya. Ini delta G lebih besar daripada 0, yang ini delta G kurang dari 0, maka reaksi tersebut adalah reaksi tidak spontan pada semua pada semua suhu. Gitu. Yang ketiga, kalau misalnya delta H-nya positif, delta S-nya positif, min T kali delta S-nya negatif ya, delta G-nya itu bisa positif atau bisa negatif. Tergantung pada suhunya. Kalau suhunya tinggi ya, maka reaksinya akan spontan. Ini kalau suhunya tinggi, maka delta G-nya itu dia akan kurang dari 0. Tapi kalau suhunya rendah, itu delta G-nya akan lebih besar daripada 0 atau tidak spontan. Begitu juga pada kondisi yang keempat. Kalau delta H-nya itu negatif, kemudian delta S-nya negatif, min T delta S-nya positif, maka nilai G-nya akan positif atau negatif tergantung dengan suhunya juga sama ya. Itu kalau misalnya suhunya rendah, yang ini mah kalau suhunya rendah delta G-nya bakal spontan. Kalau suhunya tinggi, baru delta G-nya akan tidak spontan. Ini untuk contoh soalnya ya.
Dari nilai delta H dan delta S, ramalkan mana dari reaksi ini yang akan spontan pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi reaksi A. Oke, dari reaksi A ini apa namanya? Tadi itu kan rumusnya delta G sama dengan delta H min T dikali delta S. Untuk reaksi yang A, delta H-nya itu dia, ini delta H-nya positif. Oke. Terus abis itu delta S-nya positif juga ya. Oke, tapi suhunya nggak besar. Ya, coba kita balik ke sini deh. Tadi yang A itu ya, delta H-nya itu dia positif. Suhu tinggi itu berapa ya? Sebentar ya. Oke, batasan suhu tingginya itu mungkin di atas 100 derajat ya. Tapi nanti saya pastiin lagi ya suhu tingginya itu berapa. Positif, Oke, Bu. ini kan delta S-nya tadi apa? Positif juga ya? Oke, berarti ini positif, positif, apa namanya, tapi dia suhunya tidak tinggi ya, suhunya tuh rendah, cuma 25 derajat Celcius. Artinya reaksinya dia tidak spontan ya, reaksinya tidak spontan. Untuk yang pertama ini berarti dia tidak spontan. Nah, untuk memastikan ya dimasukin aja ke rumus ini ya. Delta H-nya kan 10,5 min 298 dikali delta S-nya 30. Oke, salah nggak nih? Oh, salah. Belum diubah ya kilojoule-nya. Ini berarti 10,5 kali 10 pangkat 3 gitu. Joule per mol. Terus delta S-nya itu adalah berapa tadi? 30 joule ya. Ini berarti dikurang 298 dikali 30 joule per Kelvin mol. Ini adalah Kelvinnya juga, ini coret. Itu berarti hasilnya berapa? 298 kali 30. 298 kali 30, 8.940 ya. Ini dia ini minus 28.940 kali 10 pangkat 3 adalah 10.500. Ini pasti hasilnya positif ya, ini hasilnya ya. Oke. Hasilnya positif berarti kalau hasilnya positif itu adalah delta G-nya lebih besar daripada 0, berarti dia tidak spontan. Nah, sudah sesuai ya. Kemudian yang B delta hanya positif, delta S-nya negatif ya, berarti kita ke sini.
Yang B ini delta H-nya positif. Oke. Delta S-nya negatif. Berarti yang mana ini delta H-nya positif, yang ini delta S-nya negatif, ya, maka dia akan non spontan pada semua suhu. Berarti ini tidak spontan juga. Oke. Nah, jika salah satu reaksi non spontan pada 25 derajat Celcius, maka pada suhu berapa reaksi menjadi spontan? Ini kan dia tidak spontan pada semua suhu ya, pada semua suhu. Artinya dia mau 1000 Kelvin juga, dia tetap tidak akan spontan. Yang mungkin bisa spontan itu yang mana? Yang reaksi A. Ini dia mungkin bisa spontan. Kalau suhunya diubah. Ya, maka kita ubah suhunya. Gimana cara cari taunya pada suhu berapa dia akan bisa spontan? Dengan cara ini. Kita cari aja T-nya. Kan delta G sama dengan delta H min T kali delta S ya. Berarti T-nya itu sama dengan apa tuh? Gimana tuh nyari T? Suhunya 78, Bu, minimal. Minimal 78. Karena Oke, hasil gimana dari- caranya? Saya nyoba-nyoba aja, Bu, try and error. Ya, nah terus abis itu kita anggap delta G-nya itu 0 ya. Kalau pengen tahu suhunya. Ini delta H min T kali delta S. Pindah ruas ya, ini T kali delta S jadi positif sama dengan delta H. T-nya itu sama dengan delta H per delta S berarti. Delta H-nya itu dia 10,5 kali 10 pangkat 3 Joule gitu. Delta S-nya adalah 30 tadi ya. Dibagi. Tuh 10,5 dibagi 30. 350 Kelvin. Minimal 350 Kelvin. 350 Kelvin itu delta G-nya sama dengan 0 atau dia tepat seimbang. Berarti kalau misalnya dia pengen spontan, itu kan harus delta G-nya kurang dari 0 ya. Seperti itu. Artinya 350 Kelvin ke atas baru dia bisa suhunya itu bisa membuat reaksinya spontan. 350 Kelvin itu berapa sih? 77, Bu. 77, ya benar. Ini adalah 77 derajat Celcius. Artinya 78 baru dia bisa spontan. Gitu. Benar jawabannya siapa? Arif ya? Iya, Bu. Arif, Bu. Gitu. Mungkin ini yang agak tricky-nya kalau ada soal kayak gini ya keluar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan saja ya tutorial kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke gas, mudah-mudahan bisa bahas sekalian gas ideal dan non ideal. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Chan? Bu, maaf Bu, boleh lihat ini nggak Bu? Yang latihan satu lagi Bu. Oh, iya. Oh, di SS. Yang sebelumnya Bu. Ini. Yang ini Bu apa? Yang ada banyak itu Bu, yang banyak. Yang sebelumnya lagi. Nah ini Bu. Ini. Udah Bu tadi Bu, udah. Terima kasih Bu. Oke, Kirim, yang lain Kak. boleh live ya. Itu Itu dibagikan PPT-nya. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya akhiri ya call-nya. Oke, Iya, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.